manusia di muka bumi ini bingung nggak? Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja boy? That Superman? That why me crack that soul? Now 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 why? So funny, girl. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Robiatul Azizah, mahasiswa STI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta, program studi Pendidikan Agama Islam, semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metodologi penelitian kuantitatif. Apa sih karakteristik penelitian kuantitatif? Dilihat dari desain, penelitian kuantitatif bersifat tetap dan terstruktur sejak awal, termasuk penentuan besaran dan pengambilan sampel yang umumnya tidak berubah selama penelitian berlangsung. Ada dua desain utama penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu desain deskriptif, di mana desain deskriptif ini menggambarkan tentang fenomena-fenomena. Yang keduanya yaitu desain eksperimen, di mana desain eksperimen ini menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Tujuan karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama yaitu mengukur dan menguji hubungan antar variabel dalam populasi. Yang keduanya yaitu menguji hipotesis secara statistik untuk menerima atau menolak dugaan awal. Yang ketiganya yaitu memprediksi fenomena dan atau pola yang dapat digeneralisasi ke dalam populasi yang lebih luas. Dalam teknik pengumpulan data, umumnya menggunakan survei dengan kuesioner sebagai instrumen utama yang biasa dilakukan secara langsung atau daring. Nah, teknik lainnya termasuk eksperimen, observasi terstruktur, wawancara struktur, dan analisis isi. Nah, instrumen yang digunakan harus bersifat objektif dan sudah baku untuk menghindari bias. Kemudian, data yang dikumpulkan berupa data numerik yang dapat diukur atau dianalisis secara statistik. Data biasanya berupa skor, frekuensi, persentase, atau angka lain yang mempresentasikan variabel penelitian. Sampel penelitian kuantitatif menggunakan sampel yang representatif dari populasi. Seringkali teknik pengambilan sampel acak atau yang direncanakan sejak sebelumnya. Sampel berfungsi sebagai wakil populasi dengan karakteristik yang sama sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Hasil analisis berupa generalisasi, prediksi, dan pengujian antar variabel. Peneliti harus memahami teknik statistik untuk mengolah data dan menarik kesimpulan yang valid. Hubungan antara peneliti dan responden cenderung bersifat jarak jauh dan objektif, tanpa keterlibatan emosional yang mendalam. Interaksi yang biasanya bersifat singkat dan terbatas pada pengisian instrumen seperti kuesioner dan wawancara terstruktur. Yang keduanya yaitu macam-macam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu metode eksperimen.
di mana bertujuan untuk mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain yang terkontrol secara ketat. Penelitian menggunakan manipulasi terhadap variabel bebas dan mengamati dampaknya terhadap variabel terikat. Yang keduanya yaitu metode kuasi eksperimen. Metode kuasi eksperimen mirip dengan metode eksperimen, tetapi tidak menggunakan penempatan acak atau randomisasi. Untuk kelompok eksperimen dan kontrol, metode ini digunakan ketika randomisasi sulit atau tidak memungkinkan, sehingga kontrol terhadap variabel pengganggu lebih terbatas dibanding eksperimen murni. Yang ketiganya yaitu metode ex post-facto. Penelitian ini mencari hubungan sebab akibat dengan mengamati variabel yang telah terjadi atau tidak dapat dimanipulasi secara langsung oleh peneliti. Peneliti mengumpulkan data kejadian atau perlakuan terjadi, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut. Yang keempatnya yaitu metode survei. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner atau wawancara terstruktur dalam populasi yang besar. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik, sikap, dan pendapat suatu kelompok secara statistik. Yang kelimanya yaitu metode evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas suatu program kebijakan atau intervensi berdasarkan data kuantitatif. Evaluasi ini menggunakan banyak pengumpulan data seperti survei, eksperimen, atau observasi untuk mengukur hasil dan dampak suatu kegiatan. Yang ketiganya ada jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian korelasional. Penelitian ini untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih tanpa memanipulasi variabel tersebut. Fokusnya adalah mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel menggunakan koefisien korelasi. Contoh judul penelitiannya seperti korelasi pengguna media sosial dengan tingkat kepuasan hidup mahasiswa. Yang keduanya yaitu penelitian komparatif. Penelitian ini membandingkan dua atau lebih kelompok atau variabel untuk mengetahui perbedaan yang signifikan di antara mereka. Penelitian ini tidak memanipulasi variabel, melainkan mengamati perbedaan yang ada secara alami. Contoh judul penelitiannya seperti perbedaan prestasi belajar PAI di antara siswa yang menggunakan metode ceramah dan metode interaktif. Yang ketiganya yaitu penelitian kausalitas. Penelitian ini menguji hubungan sebab akibat variabel bebas yaitu penyebabnya dan variabel terikat yaitu akibatnya bisa dilakukan melalui eksperimen atau kuasi eksperimen atau dengan pendekatan ex post-facto jika manipulasi variabel tidak memungkinkan. Contoh judul penelitiannya yaitu seperti pengaruh metode pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa. Yang keempatnya yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan atau memotret secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu populasi, fenomena, atau variabel tanpa menguji sebab akibat. Data ini biasanya berupa statistik deskriptif. Contoh judul penelitiannya seperti dukungan orang tua terhadap pembelajaran daring siswa di rumah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.